Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya berharap kalian semua di rumah diberi kesehatan, keselamatan, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Apalagi di masa sekarang, masa pandemi, virus COVID-19 masih menyebar di mana-mana. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita sejenak berdoa supaya pembelajaran kali ini dapat berjalan, dapat diberi keberkahan, dan nanti ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat bagi anak-anakku yang sudah naik kelas 11 dari kelas 10. Tentunya semakin semangat lagi dalam belajarnya. Dan jangan malas di rumah walaupun ini pembelajarannya melalui daring dalam jaringan. Pertama kali perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrur Rozikhin, bisa dipanggil Pak Fahrur. Di sini saya mengampu mata pelajaran matematika di kelas 11. Pertama kali untuk mempelajari matematika, anggaplah matematika itu mudah. Anggaplah matematika itu mudah terlebih dahulu, supaya nanti waktu pembelajaran itu materi yang diajarkan mudah dipahami, itu berdampak positif. Tapi kalau sebaliknya menganggap matematika itu sulit, ya nanti dampaknya kalian sulit memahami matematika. Jadi anggap saja matematikamu mudah. Pada bab 1 di kelas 11 ini, materinya belum pernah diajarkan di kelas 10 maupun di SMP. Jadi sebelum mulai pembelajarannya, tolong disediakan alat tulisnya, bukunya, supaya nanti kalau ada materi yang dikira penting, bisa langsung dicatat, bisa dipelajari lagi dan dipahami. Itu. Sudah siap anak-anak? Alhamdulillah sudah siap. Untuk materi bab 1 itu tentang matriks. Sudah pernah dengar matriks? Sudah? Bukan matriks yang di kartun ya. Judulnya bukan matriks di kartun, tapi di sini matriks untuk pelajaran matematika. Berbeda dengan di kartun yang di TV-TV. Itu. Untuk bab 1 itu kompetensi dasarnya 3.15 menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Dan 4.15 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Jadi ada 2 kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Dari kompetensi dasar ini dirumuskan tujuan pembelajarannya. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, apa yang kalian dapatkan nanti? Itu ada tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan konsep dan bentuk umum matriks. Yang kedua, menentukan notasi dan ordo matriks. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam matriks. Dan keempat, menentukan transpos dan kesamaan matriks. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran ini yang setelah pembelajaran harus kalian kuasai. Nanti kalau ada satu saja tujuan pembelajaran yang dikira belum kalian pahami, bisa bertanya lebih lanjut. Jadi diharapkan 4 tujuan pembelajaran ini harus kalian pahami untuk nanti bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Itu. Pada bab 1 itu tentang matriks. Ada 4 subbab. Pengertian dan notasi matriks itu yang pertama. Yang kedua, operasi matriks itu yang kedua. Yang ketiga, determinan dan inverse matriks. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Namun pada pembelajaran kali ini kita membahas 1 subbab saja. Yaitu yang pertama, pengertian dan notasi matriks. Sudah siap? Ayo kita belajar bersama-sama. Di pengertian dan notasi matriks itu ada bagian lagi. Yang pertama nanti itu tentang
pengertian matriks itu apa. Yang kedua, notasi dan ordo matriks. Yang ketiga, macam-macam matriks. Itu macam-macam matriks itu bermacam-macam. Jadi perlu kalian tahu kriterianya matriks ini namanya apa, perlu dipelajari. Yang keempat, transpos suatu matriks. Dan yang kelima, kesamaan dua matriks. Matriks itu ada yang sama. Jadi ada 5 dalam subbab pertama, pengertian dan notasi matriks. Coba perhatikan di sini. Saya memiliki data tabel nama siswa dan kelerengnya. Kelerengnya ada hijau, biru, kuning, dan putih. Anis memiliki kelereng hijau 21, kelereng biru 17, kelereng kuning 18, kelereng putih 6. Cika memiliki kelereng hijau 25, kelereng biru 6, kelereng kuning 10, kelereng putih 5. Itu untuk Cika. Untuk Santi, kelereng hijaunya ada 16, kelereng biru ada 18, kelereng kuning ada 7, dan kelereng putih ada 11. Dari data tabel ini akan saya bentuk menjadi suatu matriks. Gimana caranya? Mudah saja. Jadi matriks itu bisa awalnya dari bentuk tabel seperti ini. Tabel ini berbentuk ada barisnya yang mendatar, ada kolom yang vertikal. Di matriks juga gitu, nanti ada baris dan ada kolom. Caranya untuk merubah ini menjadi matriks, hilangkan saja tabelnya, garis, terus keterangannya, disisakan tinggal angkanya. Jadi tabel ini disisakan angkanya saja. Jadinya seperti apa? Nih. Jadi tinggal angkanya saja dari tabel itu, dan nanti diberi kurung biasa maupun kurung siku, boleh. Ya, di sini sudah terbentuk suatu matriks. Jadi matriks itu apa? Bisa menyimpulkan. Coba disimpulkan dulu di buku tulisnya masing-masing, ditulis matriks itu apa. Setelah proses kita memiliki data tabel, terus dihilangkan garisnya, keterangannya, ditinggal angka, disisakan angkanya saja dan diberi kurung. Dari proses itu definisikan apa itu matriks, dan nanti setelah itu kita cocokkan dengan definisi yang saya miliki. Sudah? Coba kita cek definisi kalian yang telah kalian buat dengan definisi saya yang sudah saya siapkan. Pengertian matriks. Jadi matriks itu adalah suatu bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi matriks itu susunan bilangan berbentuk persegi maupun persegi panjang, ada baris dan ada kolom seperti tabel tadi di awal. Terus supaya angka-angka itu tidak terpecah, maka harus disatukan. Maka di sini kalimatnya, susunan bilangan-bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa ataupun kurung siku. Nah, gitu. Bilangan-bilangan tersebut biasanya dinamakan anggota atau elemen matriks. Jadi dari tabel dihilangkan garisnya, disisakan angka, dikasih kurung siku atau kurung biasa, itu sudah dinamakan matriks. Dan elemen angka-angkanya tadi itu dinamakan anggota atau elemen matriks. Gitu. Contohnya gimana? Ini contohnya lagi. Itu yang kiri itu pakai kurung biasa, yang kanan pakai kurung siku. Itu namanya matriks. Sementara angka 21, 17, 18, 6 dan seterusnya itu namanya elemen matriks. Harus dipahami matriks itu seperti apa, elemen itu seperti apa. Itulah pengertian dari matriks. Sudah ya? Itu kita lanjutkan.
Yang kedua, notasi dan ordo matriks. Setelah kalian pahami pengertian matriks, selanjutnya notasi dan ordo matriks. Notasi matriks itu matriks dinyatakan dengan huruf besar dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi notasinya menulis matriks itu harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Itu yang perlu diingat-ingat. Sementara elemennya yang di dalamnya itu pakai huruf kecil. Terus dilanjutkan, jika suatu matriks A terdiri atas M baris, jadi memiliki baris sebanyak M. Itu seperti pada tabel. Dan N kolom, itu maksudnya kolomnya sebanyak N. Maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Jadi ordo itu baris dikali kolom. Itu harus dihafalkan. Penulisan ordo itu baris dikali kolom. Dalam penulisan matriks itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Sementara elemennya yang di dalamnya dalam kurung itu harus huruf kecil. Contohnya seperti apa? Ini bentuk umum matriks. Contohnya penamaan matriks menggunakan huruf kapital. Contohnya matriks A, A-nya besar pakai huruf kapital. Elemen matriks contohnya A kecil, I, J. Maksudnya I itu apa? Itu baris ke I. Baris dan J-nya itu kolom ke J. Itu susunan bilangan atau nilai A, I, J itu boleh bilangan real atau kompleks. Dulu di kelas 10 maupun SMP sudah dijelaskan macam-macam bilangan. Ada bilangan bulat, ada bilangan ganjil, ada bilangan genap, dan seterusnya. Dan untuk matriks ini boleh pakai bilangan real atau bilangan kompleks. Kalau lupa boleh dibaca-baca lagi bukunya di kelas 10 maupun bukunya SMP. Ukuran matriks itu jumlah baris. Itu ada berapa? M, diwakili simbol M di sini. Jumlah kolom N. Untuk penulisan ordo atau ukuran matriks itu ditulis M kali N, baris kali kolom, itu namanya ordo. Sementara elemen-elemen diagonal itu, jadi matriks itu memiliki diagonal seperti lingkaran, itu memiliki diagonal. Kalau di matriks itu diagonalnya bisa dilihat dari mulai A11 terus ke bawah agak miring sedikit A22 sampai AMN. Itu namanya diagonal. Diagonal suatu matriks. Ini perlu ditekankan lagi karena nanti untuk macam-macam matriks itu ada diagonal-diagonal. Harus dipahami mana itu yang diagonal, mana itu yang elemen anggotanya, itu harus dipahami dulu. Diagonal itu miring mulai dari A11 sampai AMN. Itu namanya diagonal. Inilah bentuk umum matriks. Contoh soalnya, ini penting. Saya memiliki matriks A. Elemennya itu ada 21, 17, 18, 6. Terus baris kedua itu ada 25, 6, 10, 5. Dan baris ketiga ada 16, 18, 7, dan 11. Itu matriks A. Pertanyaannya, berapakah ordo matriks A itu? Coba dijawab di bukunya masing-masing. Dijawab dulu. Berapakah ordo matriks A? Jadi sudah dijelaskan bahwa ordo itu baris, banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Coba dijawab dulu di bukunya, nanti kita cocokkan. Pertanyaan yang kedua. Pada matriks A, angka berapa yang terletak pada elemen A, 3, dan 4? Maksudnya terletak pada elemen baris ketiga, kolom keempat. Angka berapa dari matriks A tersebut? Bisa ditulis sekarang.
Nanti kita cocokkan bersama-sama. Sudah selesai? Coba kita jawab pertanyaan nomor 1. Ordonya berapa? Untuk menentukan ordo, kita lihat barisnya ada berapa itu matriks A? Benar, barisnya ada 3. Terus kolomnya ada berapa? Benar, ada 4. Jadi untuk ordo barisnya ada 3 di situ, terus kolomnya ada 4. Ordonya ditulis 3 kali 4. Coba kita cek jawaban yang benar. Jadi matriks A itu berordo 3 kali 4 atau bisa ditulis A 3 kali 4. Itu. Siapa yang benar? Alhamdulillah banyak yang benar. Yang kedua, elemen yang terletak pada baris ke-3 dan kolom ke-4 itu angka berapa? Ada yang tahu? Bisa ditulis di komentar nanti. Jawabannya ada 11. Itu baris ke-3 kolom ke-4. Jadi gitu penulisan ordo dan elemennya. Nanti diharapkan kalau ada soal, ada tugas di akhir pembelajaran bisa mengerjakan tentang notasi dan ordo matriks. Setelah mempelajari tentang pengertian matriks dan notasi serta ordonya, kita lanjutkan ke macam-macam matriks. Matriks itu ada banyak macamnya, dibedakan menjadi 2. Macam-macam matriks. Yang pertama, matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Untuk matriks berdasarkan baris dan banyak kolom itu ada 4. Yang pertama, matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas 1 baris. Barisnya cuma 1, kolomnya terserah. Itu namanya matriks baris. Yang kedua, matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari 1 kolom. Kolomnya hanya 1. Sementara barisnya boleh berapapun, 5 dan seterusnya itu boleh. Yang ketiga, matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Jadi untuk persegi panjang itu banyak baris tidak sama dengan banyak kolom. Itu dimengerti kata-kata seperti ini. Terus yang keempat, matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan banyak kolomnya sama. Coba bedakan yang ketiga dan keempat. Itu pasti berbeda. Ya, bisa dipahami? Alhamdulillah. Pintar-pintar semua ini. Kita lihat contohnya. Matriks baris dulu. Tadi matriks baris itu barisnya ada berapa? Ada 1, benar. Di sini juga ada 1. Barisnya ada 1. Ini dinamakan matriks baris. Terus untuk matriks kolom. Tadi dijelaskan bahwa kolomnya ada berapa? Ada 1. Nah, ini contohnya. Matriks A ini kolomnya hanya 1. Barisnya ada berapa? Ada 2. Itu dikasih keterangan matriks kolom yang terdiri atas 2 elemen. Elemennya ada 2. Yang ketiga tadi apa? Matriks persegi panjang. Jumlah baris dan kolomnya tidak sama. Coba dilihat, dicermati. Pada contoh matriks A ini, barisnya ada berapa? Ada 3, benar. Itu. Terus kolomnya ada berapa di situ? Ada 5, mulai dari 1 ke bawah, angka 2 ke bawah, angka 4 ke bawah, angka 5 ke bawah, dan angka 9 ke bawah. Itu namanya kolom. Jadi kolomnya ada 5. Di sini jumlah baris yang hanya 3 dan jumlah kolom yang ada 5, maka tidak sama kan? Kalau tidak sama itu namanya matriks persegi panjang. Itu. Terus yang keempat, matriks apa tadi? Persegi.
matriks persegi itu jumlah baris dan kolomnya sama. Barisnya ada berapa di situ? Ada 3. 1 ke kanan, negatif 2 ke kanan, 3 ke kanan. Itu ada berapa? Ada 3 barisnya. Sementara kolomnya juga ada 3, 1 ke bawah, angka 2 ke bawah, angka 4 ke bawah. Jadi ordonya 3 di sini dan sama-sama banyak baris dan banyak kolomnya sama, yaitu sama-sama 3, maka disebut matriks persegi. Itu. Jadi dari 4 itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, jadi tolong dibedakan dan dimengerti. Untuk matriks persegi di sini ada diagonal utama. Diagonalnya tadi kan ada sudah dalam bentuk umum, masih ingat? Masih. Jadi untuk diagonal utamanya itu angka 1, angka 3, dan angka 4. Itu namanya diagonal utama. Terus juga ada diagonal samping, yaitu 4, 3, dan 3. Itu namanya diagonal samping. Itu macam-macam matriks dibedakan dari banyaknya kolom dan baris. Ada 4. Perlu diingat-ingat dan dicatat. Terus sekarang, matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Kalau tadi perbedaannya, macamnya berdasarkan banyak baris dan banyak kolom, sekarang matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Elemen tadi masih ingat? Masih. Yang pertama, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi elemen-elemen matriks itu semuanya angkanya 0. Itu namanya matriks 0 yang pertama. Terus yang kedua, matriks diagonal adalah suatu matriks persegi yang elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0, tetapi semua elemen yang lain bernilai 0. Jadi hanya diagonalnya, masih ingat diagonal tadi apa? Ya, selain di angka di diagonal, itu semua angkanya 0. Itu namanya matriks diagonal. Yang ketiga, bedakan dengan yang kedua ini. Matriks identitas adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen-elemen yang lain sama dengan 0. Kalau matriks identitas itu diagonalnya angkanya 1 semua. Selain diagonal angkanya juga 0. Apa coba perbedaannya matriks diagonal dan matriks identitas? Ada yang tahu? Kalau matriks diagonal itu diagonalnya boleh angkanya selain 1. Bisa 2, bisa 5, dan seterusnya. Tapi kalau untuk matriks identitas itu harus angkanya 1. Dan selain diagonal, angkanya harus 0. Itu. Yang keempat, matriks segitiga adalah matriks persegi berurdu n kali n. Apa maksudnya n kali n? Itu maksudnya banyak baris dan banyak kolom itu sama. Disimbolkan n kali n. Karena persegi itu pasti banyak baris dan banyak kolomnya sama. Dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Matriks segitiga ini ada kalanya angka di bawah diagonal itu 0, ada kalanya angka di atas diagonal itu 0. Jadi tidak lepas dari diagonal matriks. Contohnya seperti ini. Matriks 0 yang pertama dulu itu matriks n. Di contohnya apa tadi matriks 0? Yaitu elemen-elemennya semuanya bernilai 0. Di situ dicontoh elemennya juga semuanya bernilai 0. Ordonya 3 kali 2. Terus contoh yang kedua, matriks diagonal. Di situ ada matriks D. Apa tadi matriks diagonal? Masih ingat? Ya. Selain diagonal, angkanya itu pasti 0. Dan untuk angka diagonal itu
boleh tidak sama dengan 1, boleh 1, boleh 7 dan seterusnya. Di situ diagonalnya 1, 9 dan 7. Selain angka-angka diagonal itu nilainya 0. Nah, ini disebut matriks diagonal. Yang ketiga, matriks identitas. Apa tadi matriks identitas? Masih ingat? Yaitu matriks yang diagonalnya angkanya sama dengan 1, sementara selain diagonal itu angkanya 0. Tuh, bisa dilihat perbedaannya matriks diagonal dan matriks identitas. Pasti terlihat beda jauh. Terus matriks segitiga, itu tadi kan ada 2. Matriks M. Dilihat matriks M. Itu dinamakan segitiga atas. Kenapa? Coba dicermati. Ya, karena angka di bawah diagonal ini berapa? 1, negatif 10, dan 3 itu diagonalnya. Angka di bawah diagonal itu nilainya 0. Dan di atas diagonal itu ada angkanya. Jadi ini disebut matriks segitiga atas. Kalau sebaliknya gimana? Di contoh ini ada matriks P. Kalau angka 0-nya di atas diagonal dan di bawahnya diagonal itu ada angkanya, itu disebut matriks segitiga bawah. Jadi matriks berdasarkan elemen-elemennya dibedakan menjadi 4, yaitu matriks 0, matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks segitiga. Perlu dicatat dan dipahami lagi. Tadi menurut baris dan kolom ada 4. Terus sekarang berdasarkan elemen-elemennya ada 4. Ya, jadi totalnya macam matriks itu ada 8. Setelah mengetahui macam-macam matriks, kita lanjut, yaitu transpos suatu matriks. Matriks itu ada transposnya, yaitu transpos matriks adalah perubahan posisi elemen matriks. Transpos matriks A adalah suatu matriks baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris matriks A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Jadi untuk transpos itu baris dijadikan kolom. Kolom menjadi baris. Jadi penulisannya dibalik seperti itu. Transpos matriks A dinyatakan dengan A petik atau A pangkat T besar. Itu namanya transpos suatu matriks. Silahkan ditulis kalau belum paham dan nanti ditanyakan. Contohnya seperti ini. Ada matriks A, itu mau ditransposkan matriksnya. Caranya gimana? Di sini ada matriks A pada baris ke-1 itu dijadikan kolom ke-1. Jadi baris ke-1, 2, 3, 4, dan 0 itu dijadikan kolom ke-1 untuk A transpos. Menjadi 2, 3, 4, 0. Ke bawah nulisnya. Terus baris kedua menjadi kolom kedua. Negatif 5, 2, 1, 0. Itu ditulis pada kolom kedua. Negatif 5, 2, 1, dan 0. Yang terakhir baris ketiga. Itu ada angka 0, 3, 2, dan 1 menjadi kolom ketiga. 0, 3, 2, dan 1. Jadi mudah. Transpos itu intinya baris menjadi kolom. Ini contohnya. Terus materi yang terakhir itu kesamaan dua matriks. Matriks itu dikatakan sama itu harus memenuhi syarat. Di sini matriks A sama dengan AIJ dikatakan sama dengan matriks B sama dengan BIJ jika dan hanya jika. Jadi harus memenuhi dua syarat ini. Kalau salah satu tidak memenuhi, maka matriks itu tidak sama. Yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Apa yang disebut ordo tadi, masih ingat? Coba diingat-ingat kalau sudah lupa. Ordo matriks A itu harus sama dengan ordo matriks B. Kalau matriks A ordonya 2 kali 2, itu matriks B juga harus 2 kali 2. Itu namanya ordonya sama. Itu syarat yang pertama.
Syarat yang kedua, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Ini simbolnya AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Jadi elemen-elemen yang bersesuaian itu angkanya sama atau nilainya sama. Untuk matriks A dan matriks B semuanya elemennya nilainya sama. Jadi itu ada dua syarat. Yang pertama ordonya sama, dan yang kedua elemennya semuanya juga sama. Matriks A sama dengan matriks B dilambangkan dengan A sama dengan B. Itu penulisannya. Nanti kalau ada soal, saya harapkan bisa mengerjakan. Contohnya seperti ini. Di sini saya memiliki matriks P dan matriks Q. Matriks P elemennya ada 2, terus 9 dikurangi 8, 2 ditambah 1, terus 5. Dan Q, matriks Q itu ada 2, ada 1, ada 3, dan ada 5. Pertanyaannya, apakah matriks P sama dengan matriks Q? Coba dijawab dulu di buku tulisnya masing-masing. Nanti kita cocokkan bersama-sama dengan punyanya saya. Sudah? Coba dilihat. Syarat yang pertama tadi itu ordonya sama. Coba matriks P ordonya berapa? Ada barisnya ada 2, kolomnya ada 2, berarti ordonya 2 kali 2. Sementara matriks Q barisnya ada 2, kolomnya ada 2, maka ordonya 2 kali 2. Ini terpenuhi syarat yang pertama karena ordonya sama. Terus elemen-elemen matriks P dan matriks Q itu semuanya sama. Coba lihat. Pada baris 1, kolom 1 itu ada angka 2 untuk matriks P. Di matriks Q itu baris ke-1 dan kolom ke-1 itu juga 2. Maka elemennya itu sama. Terus untuk baris ke-1 kolom ke-2 untuk matriks P berapa itu? 9 dikurangi 8 nilainya 1. Coba dilihat matriks Q itu baris ke-1 kolom ke-2 itu nilainya juga 1. Maka ini juga sama elemen pada baris dan kolom ini. Terus pada baris ke-2 kolom ke-1 2 ditambah 1 untuk matriks P berapa? 3. Terus dibandingkan dengan matriks Q itu pada baris ke-2 kolom ke-1 itu juga nilainya 3, sama juga. Terus matriks P pada baris ke-2 kolom ke-2 nilainya berapa? 5. Terus dilihat di matriks Q pada baris ke-2 kolom ke-2 juga nilainya 5. Bisa disimpulkan elemen matriks P dan matriks Q itu semuanya nilainya sama. Jadi dua syarat tadi terpenuhi. Kesimpulannya matriks P itu sama dengan matriks Q. Itu namanya kesamaan dua matriks. Jadi itu yang kita pelajari pada kali ini. Apa tadi yang pertama? Pengertian matriks. Masih ingat? Boleh dicatat, boleh dibuka lagi nanti. Yang kedua itu tentang notasi dan ordo matriks. Dan tadi gimana notasinya, penulisannya harus huruf kapital atau huruf kecil, ingat-ingat lagi. Dan ordo matriks, ordonya gimana penulisannya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu macam-macam matriks, totalnya ada 8 tadi. Boleh dicatat, dibuka lagi dan dipahami. Terus yang terakhir transpos dan kesamaan dua matriks. Jadi ada 4 poin yang kita pelajari kali ini. Semoga bermanfaat, dipahami. Terus pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang operasi matriks. Boleh dipelajari lagi. Untuk tugas-tugasnya nanti saya share di kelas maya maupun grup-grup kelasnya. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.